Habib nih, Habib. Cik, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad gitu teh. Jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin jadi majikan. Itu semua kuburan yang 500 yang lagi diadab, Allah jadiin kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata-kata itu siapapun yang berkata tapi bertolak belakang dengan prinsip Quran, semangat Quran, semangat Nabi, sunnah Nabi SAW, itu ditolak. Ada 500 orang di dalam kubur kami itu lagi pada diadab. Itu subhanallah, 500 orang yang lagi disiksa. Tiba-tiba ada orang, bu, anak muda lewat jalan kuburan kami tuh. Itu semua kuburan yang 500 yang lagi diadab, Allah jadiin kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib nih, Habib. Cik, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad gitu teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme itu. Coba lihat hadis Nabi, la fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Tadi disebut kelompok yang mengatakan kalau keturunan Nabi Syariflah, Saidlah, Habiblah, pendosa, maka jaminan surga, tetap jaminan surga. Bertolak belakang nggak dengan hadis Nabi tadi? Bertolak belakang. Itu membangun feodalisme namanya dalam Islam. Maka dengan hadis ini tegas dan jelas, tidak ada feodalisme dalam Islam. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Dan Nabi bersumpah, wallahi demi Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau lihat ada kata-kata mau disebut ulama dalam kitab-kitab, kalau bertolak belakang dengan ruh, dengan prinsip Quran, ruh, prinsip hadis Nabi, wajib ditolak. Dulu Bapak Ibu sekalian, Bapak mesandan di Sukabumi, suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu, ya sembunyi tiap datang Habib itu, dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada katanya. Sampai gitu. Saya pernah membaca khutbah Nabi Muhammad terakhir ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi, orang Yahudi tidak lebih tinggi dari orang Barat, kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam. Hal yang diucapkan 1300 tahun yang lalu, yang baru dipahami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Kedua. Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin untuk pergi kembali pada moral code,
dari hal-hal yang sifatnya teologis yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan, orang punya akal sehat. Ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, turun-turunanmu kamu nanti. Kalau nggak pegang tangan guru ente, tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin, wah saya mencukup selawat 1 juta kali nggak perlu guru. Ingat, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente. Bohong. Kau dengar pembicaraannya Grandong? Iya nek. Walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya, kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Hubbu nabiyukum, kalau mau kenal sama Rasulullah, semangat cinta kita buat Rasulullah.